Ternyata bahasa tubuh itu tidak universal. Ayo kita bahas. Mengacungkan jempol di Indonesia itu umumnya mengartikan sesuatu yang baik, atau bisa dikerjakan dengan hasil yang baik, atau bagus, atau izin menumpang. Tapi apakah artinya sama jika Anda berada di luar Indonesia? Melambaikan tangan, mengacungkan jempol, mengacungkan jari tengah, Anda mungkin mengira tahu apa arti dari gerakan-gerakan umum ini. Tapi apa yang terjadi ketika Anda melambaikan tangan kepada teman Eropa Anda di seberang jalan dan dia berbalik untuk berjalan ke arah lain? Ada alasan untuk reaksi ini dan itu bukan karena teman Anda bosan dengan kehadiran Anda. Sementara sebagian besar orang Amerika mengartikan lambaian tangan sebagai sapaan ramah atau selamat tinggal. Gerakan yang sama juga cenderung mengkomunikasikan kata tidak di beberapa negara bagian Eropa dan Amerika Latin. Disonansi yang sama berlaku untuk isyarat lain. Menunjuk angka 2 atau tanda perdamaian dengan mengangkat 2 jari dengan telapak tangan menghadap ke dalam tidak menyinggung di sebagian besar dunia. Tapi itu adalah gerakan vulgar di Inggris Raya dan Australia. Melingkarkan jari telunjuk ke arah tubuh Anda mungkin memanggil seseorang di seberang ruangan di Amerika Serikat, tetapi merupakan cara untuk mengatakan selamat tinggal di Italia. Melihat perbedaan-perbedaan ini, mungkin terasa cukup jelas bahwa bahasa tubuh tidaklah universal. Tapi mengapa? Pemahaman yang paling umum tentang subjek ini menghubungkan bahasa tubuh dengan bahasa lisan. Isyarat dengan makna tertentu meskipun secara umum disebut bahasa tubuh termasuk dalam bidang kinesik. Sesuatu bidang studi yang membedakan gerakan-gerakan ini dari tindakan yang lebih naluriah, seperti tersenyum ketika senang atau mengalihkan pandangan ketika malu. Dikembangkan oleh antropolog Amerika Ray Birdwhistell pada tahun 1950-an, kinesik merupakan blok-blok penyusun linguistik untuk memahami bagaimana isyarat menghasilkan makna. Karena unit-unit bunyi yang membentuk kata-kata lisan disebut fonem. Unit-unit gerakan yang membentuk isyarat kinesik disebut kinema. Dan karena fonem yang sama dapat mengkomunikasikan makna yang berbeda di berbagai bahasa, kinema yang sama juga dapat mengkomunikasikan makna yang berbeda dalam budaya atau konteks yang berbeda. Misalnya, kineme mengacungkan jempol menandakan pekerjaan yang dilakukan dengan baik atau keinginan untuk menumpang di Amerika Utara. Tapi di Australia berarti sesuatu yang sangat kasar jika digerakkan ke atas dan ke bawah. Tidak berhenti di situ. Di Jerman, kineme yang mengacungkan jempol yang sama melambangkan angka 1, tetapi di Jepang berarti 5. Namun ada satu komplikasi lagi dalam memahami komunikasi nonverbal. Meskipun bahasa tubuh tidak universal, emosi di baliknya mungkin universal. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti Amerika Paul Ekman, peserta dari Barat, komunitas Afrika yang terisolasi, dan Papua Nugini diperlihatkan koleksi lebih dari 10.000 potret menggambarkan berbagai ekspresi wajah. Seorang pria yang mengerutkan kening dengan alis berkerut menunjukkan kemarahan. Pria yang sama yang mengerutkan kening dengan mata tertunduk menunjukkan kesedihan. Ketika 90% peserta terlepas dari latar belakang budaya mengidentifikasi emosi yang sama dalam foto-foto tersebut, Ekman menyimpulkan bahwa setidaknya ada 7 ekspresi wajah universal, yaitu marah, jijik, takut, terkejut, bahagia, sedih, dan menghina. Jadi meskipun lambaian tangan atau acungan jempol mungkin tidak berarti apa-apa pada perjalanan luar negeri Anda, ekspresi emosi yang tulus mungkin berarti apa-apa. So, ekspresi wajah itu paling penting atau lebih penting daripada bahasa tubuh yang lainnya. Bahasa tubuh di tiap daerah Indonesia kemungkinan ada yang sama tetapi bermakna berbeda. So, apa makna mengacungkan jempol di daerah Anda? Stay safe dan selalu waspada teman.